Kota Xuantian, Akademi Tianjian, jauh di dalam paviliun Raja Pedang. Sekelompok prajurit berdiri dengan pedang di tangan mereka, semuanya menatap pintu batu tertutup di puncak gunung yang ditutupi bekas pedang. Di depan orang banyak, seorang lelaki tua berjubah abu-abu duduk bersila, memancarkan aura ganas dari sekujur tubuhnya. Hanya duduk di sana, seperti pedang yang terhunus tapi tidak ditembakkan, itu akan mengguncang dunia. Aura dingin dan dingin menghalangi para murid untuk mendekat. Anehnya, itu adalah salah satu orang terkuat di Kekaisaran Xuantian, Raja Pedang Dingin seperti besi. Di samping Leng Ruti, berdiri seorang lelaki tua dengan aura yang sama kuatnya, namun ekspresi cemas. Raja Pedang, cucumu lebih kuat dari yang kamu kira. Dia telah memahami dan memadatkan bentuk dasar dari niat pedang dalam waktu 1 bulan setelah memasuki kolam pedang. Niat pedang telah selesai dalam 2 bulan, dan dia telah dipromosikan menjadi 4 alam ekstrim dan diintegrasikan ke dalam energi pembasmian. Selama dia bertahan dengan hati pemurnian 10.000 pedang terakhir ini, kamu bisa menjadi tak terkalahkan di level yang sama dengan mudah. Raja Pedang sedingin besi, dan bahkan suaranya sedingin pedang, hampir menusuk gendang telinga orang. Kata-katanya mengungkapkan kepercayaannya yang sangat kuat pada Zhao Dongfeng. 10.000 pedang memurnikan hati. Raja Pedang, sejauh yang aku tahu, dalam 100 tahun terakhir, tidak ada muridmu yang berhasil selamat keluar hidup-hidup. Meskipun Dongfeng sangat kuat, dia tidak bisa mati. Waktunya habis. Pada saat ini, semburan aura padat keluar dari gerbang kolam pedang. Segera, serangkaian aura pedang yang menakjubkan, dipenuhi dengan aura pembasmi yang kuat, melesat ke langit seperti pedang dewa pembasmi, dikagumi, dan terkejut. Di tengah sorak-sorai, sosok dengan tubuh setinggi dan ramping seperti pedang, dipenuhi aura pembasmi yang tak ada habisnya, terbang keluar. Bentuk tubuhnya seperti pedang, niat pedangnya melambung ke langit, dan aura pembasmi hendak menembus langit. Puncak tahap akhir dari alam 4 ekstrim, jalan pedang pembantaian milik kultivator pedang. Tuan, kakek, Dongfeng telah memenuhi harapannya dan telah dipromosikan ke puncak alam 4 ekstrim. Dia telah memahami cara membasmi ilmu pedang. Zhao Dongfeng mendarat dengan anggun, matanya bersinar dengan cahaya yang menakjubkan, seperti cahaya pedang, tak tertandingi dan penuh aura pembasmi. Hanya dengan satu pandangan, orang-orang yakin bahwa ini pastilah Tuan Muda, dan dia adalah yang paling galak dan lugas, pendekar pedang kuat yang bergerak maju dengan berani dan lebih memilih mematahkan daripada membungkuk. Oke, bagus sekali. Kolam pedang ini sangat kuat. Kepala keluarga Zhao merasakan aura Zhao Dongfeng dan sangat terkejut. Peningkatan yang mengerikan seperti itu mustahil dicapai dalam keluarga Zhao mereka. Dan ini hanya nafas, belum lagi pada saat ini, Zhao Dongfeng sudah menjadi pendekar pedang sejati, dan dia adalah pendekar pedang pembasmi. Dengan kekuatan garis keturunan pembasmi kuno yang terintegrasi ke dalamnya, seberapa besar kekuatan tempurnya meningkat. Benar, alam rahasia King Yun bergantung pada keberuntunganmu. Guru telah mencoba yang terbaik. Raja Pedang sedingin besi, dan benar-benar menunjukkan senyuman, menepuk bahu Zhao Dongfeng dan berkata, "Di manakah sedikit rasa dingin? Tuan, jangan khawatir, kali ini, apakah itu Lin Nan atau Hua Tianchen, muridku akan mengalahkan mereka satu persatu. Aku pasti akan mendapatkan kesempatan alam rahasia King Yun." Zhao Dongfeng dipenuhi dengan semangat juang dan niat membasmi yang menakjubkan, terutama ketika dia memikirkan Hua Tianchen dan Lin Nan, dia menunjukkan ekspresi yang menyeramkan dan bangga, seolah-olah dia telah melihatnya dengan kejam Hua Tianchen dan Lin Nan, yang memiliki telah menekannya. Lin Nan tidak mengetahui ketinggian dunia dan tidak memiliki latar belakang. Namun yang membuat Zhao Dongfeng sedikit aneh adalah bahwa gurunya Raja Pedang Leng Ruti, kakeknya pada saat itu, dan murid paviliun Raja Pedang yang hadir semuanya tampak sedikit aneh. Mungkinkah Lin Nan dan Hua Tianchen juga telah meningkat pesat? Atau apakah keberadaan yang lebih kuat telah muncul? Zhao Dongfeng yang pintar tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan dan bertanya dengan cemberut. Lin Nan telah diakui sebagai jenius nomor 1 Xuantian, selama periode pengasingan antara Anda dan Hua Tianchen. Kekuatan tempurnya tak terduga. 4 bulan lalu, dikatakan bahwa itu sebanding dengan rata-rata alam Cao Yuan, dan Hua Tian bahkan lebih menakutkan di pagi hari. Lebih menakutkan, dia sudah setengah jalan menuju dinasti Yuan. Dan, menurut spekulasiku, dia seharusnya menggunakan garis keturunan kuno keluarga. Kalau tidak, itu tidak akan lebih kuat dari kolam pedang. Benarkah, Tuan? Kakek, tidak peduli seberapa kuat mereka, saya pasti akan mengalahkan mereka kali ini. Jangan khawatir, niat pedang membasmi yang ganas muncul dari tubuh Zhao Dongfeng, menyatakan kepercayaan dirinya yang sangat kuat. Perguruan tinggi Jinghua, hari ini adalah waktu komunikasi yang disepakati oleh Sein Hua Feng, Yan Bo dan lainnya. Namun,
Masih belum ada tanda-tanda pembukaan pintu menara pelatihan tempat Lin Nan mundur, dan rune formasi beroperasi penuh. Saat ini, beberapa sosok muncul di depan menara pelatihan. Semua wanita cantik, tidak, ada seorang pria yang secantik wanita cantik di antara mereka. Pertarungan seperti itu menarik banyak orang untuk menonton. Pemimpinnya adalah dewi tertinggi dalam pikiran setiap orang, Penatua King Yu. Pada saat ini, aura Penatua King Yu bahkan lebih seperti jurang dan tak terduga dibandingkan 4 bulan lalu. Di bawah misteri aliran 5 elemen, dia bahkan lebih cantik dan mengharukan. Dan selain King Yu, ada seorang laki-laki yang lebih tampan dari seorang wanita. Siapa lagi kalau bukan Jia Ming? Di sisi lain adalah Bai Fei Fei, gadis cantik yang dipaksa menjual rambutnya oleh Lin Nan. Aura mereka berdua tiba-tiba memasuki alam 4 ekstrim, dan sangat kuat. Namun, sayang sekali bahwa ini hanya berada di tahap tengah dari alam 4 ekstrim. Ada gadis lain yang pendiam seperti gadis tetangga, Chen Wei, yang juga telah memasuki alam 4 kutub, dan auranya sama kuatnya dengan Jia Ming dan Bai Fei Fei. Kemajuan seperti itu hanya akan membuat banyak murid iri dan cemburu. Jika bukan karena tuannya, jika bukan karena latar belakang keluarganya, bagaimana dia bisa mencapai peningkatan yang begitu mengerikan hanya dalam waktu setengah tahun hanya dengan mengandalkan dirinya sendiri. Dan semua ini hanya untuk melangkah ke alam rahasia King Yun. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada unsur-unsur yang kontraproduktif. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Siapa yang memberi alam rahasia King Yun kesempatan yang begitu kuat kali ini? Tuan, apakah ini hampir selesai? Lin Nan mungkin sedang tidur di sana. Jia Ming menatap menara uji dengan mata penuh harap, tetapi tidak menatap Lin Nan dengan wajah apapun saat dia berkata. Faktanya, ketika dia baru saja keluar dari pengasingan, ketika dia mengetahui bahwa Lin Nan telah memenangkan gelar kepala sekolah dan menjadi murid dekan Yan Bo, dia sudah terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Orang tua seperti itu. Panggil aku paman tuan. Tidak peduli seberapa besar atau kecilnya, kamu bisa memanggil Lin Nan dengan nama depannya. Ahem, ya, tuan. Tuan, kita tidak perlu sejajar dengannya, kan? Lagi pula, Anda juga seorang penatua, bukan? Dekan dan penatua berasal dari generasi yang sama. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Mereka adalah murid terdaftar, murid langsung, bagaimana mungkin mereka tidak diberi peringkat berdasarkan senioritas mereka? Tetapi tuan, sepertinya Anda adalah nama dekan. Siapa yang menyuruhmu mendaftarkan namamu? Diam. Bai Fei Fei cemberut dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Lin Nan, kenapa kamu tidak keluar? King Yu tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Berdengung, gemuruh. Pintu menara pelatihan bergemuruh terbuka, dan sesosok tubuh perlahan keluar, dengan senyum tipis di bibirnya, dan melirik ke semua orang. Kakak senior, kamu baik-baik saja. Kakak perempuan Xiao Wei, sudah lama tidak bertemu. Kalian berdua keponakan, kenapa kamu tidak bersikap sopan saat melihat pamanmu? Lin Nan, Jia Ming segera menatap Lin Nan dan berkata tidak puas. Ups, maafkan aku tidak sengaja mengira kamu perempuan, keponakanku, hahaha. Lin Nan bercanda, melihat ekspresi datar Jia Ming dan Bai Fei Fei dengan bangga. Apakah kamu tahu apa yang terjadi di luar? Apa yang terjadi? Jika bukan karena pencelupan auramu, kakak senior, aku akan tetap berlatih dalam pengasingan. Bagaimana aku bisa tahu? Yah, sudah berapa lama aku mengasingkan diri? Lebih dari 4 bulan. Lin Nan terkejut, lalu menggaruk kepalanya karena malu dan bertanya. Setelah bertanya, dia memberikan jawabannya sendiri, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Selama retret ini, dia benar-benar lupa tentang berlalunya waktu. Bahkan perasaan itu adalah perasaan yang aneh, seperti sesaat. Jika bukan karena peningkatan alam dan perubahan konten kultivasi, dia telah terbangun beberapa kali, dan Lin Nan merasa hampir aku khawatir ada cukup waktu dalam sehari. Karena dia memang benar-benar tenggelam dalam kultivasi dan kehilangan konsep waktu. Namun, Lin Nan menilai dari komentar prajurit lain yang dia tangkap setelah keluar, mungkin sudah waktunya alam rahasia King Yun dibuka. Lebih dari 4 bulan, harus dikatakan bahwa tidak ada waktu untuk berlatih, dan Lin Nan tampaknya semakin melangkah lebih jauh di jalan seni bela diri. Kultivasi bisa membuatnya melupakan segalanya. Proses memahami hukum surga, perasaan menyegarkan yang dibawa oleh peningkatan alam, terutama perasaan terkendali, sangatlah lurus. Mari kita bicara sambil berjalan, seperti ini. King Yu merasakan aura di tubuh Lin Nan, sedikit mengernyit, dan berkata melalui pesan suara, segera memimpin Lin Nan dan yang lainnya langsung menuju gerbang Akademi Jinghua. Saat dia berjalan, dia menyampaikan pesan kepada Lin Nan tentang situasi saat ini. Yang mulia, apakah Anda orang yang kuat di alam suci? Apakah guk-guk tua itu sudah menjadi tamu keluarga Hua? Hua Tianchen telah mencapai setengah langkah menuju dinasti Yuan.
Zhao Dongfeng telah mempraktikkan cara membasmi ilmu pedang dan juga telah dipromosikan ke puncak alam 4 ekstrim. Jenius dari kerajaan lain. Pertukaran kompetisi. Lin Nan tampak sangat terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Sulit bagiku untuk menginginkan itu dan itu. Ternyata, saya seharusnya tahu bahwa saya seharusnya tidak membiarkan Anda mundur di menara pelatihan. Meskipun Raja dan Tuan O, dan saya telah mengamankan pasokan sumber daya tak terbatas untuk menara pelatihan sejak awal, aturan dan sumber daya pelatihan menara masih jauh tertinggal di awal. Tapi tidak apa-apa, ikuti saja ide masternya. Bertahanlah kali ini, tetap low profile, serendah mungkin, dan arahkan pandanganmu pada kompetisi keberuntungan naga dalam waktu 1 tahun. Lalu kita akan bekerja sama, kata King Yu. Apa maksudmu, kakak perempuan? Apakah kamu meremehkan saudara laki-laki? Ahem, apakah kamu meremehkanku, saudara junior? Kamu terkejut sekali. Apakah kamu masih ingin bertarung? Kakak Nan. Tentu saja. Ahem, kakak senior, jangan basmi aku. Kakak Nan bersikap rendah hati. Dia tak terkalahkan di level yang sama. Dia jenius nomor 1. Bahkan kakak perempuan senior, aku tidak bisa mencapai kesuksesan saat itu. Kaulah yang mencapai kesuksesan dan itu diakui. Tapi, levelmu tidak berani berjalan berdampingan dengan sesepuh Jiaming dan Bai Feifei yang mengikuti di belakang King Yu dan Lin Nan, dan Chen Wei yang setengah langkah di belakang Lin Nan, semuanya melihat hati banyak orang dengan garis hitam di dahi mereka. Kakak Nan, judul ini sungguh. Terutama Jiaming dan Bai Feifei bahkan mulai meragukan kehidupan mereka. Bagaimana dia bisa menjadi junior seperti Lin Nan? Aku hanya terkejut. Kenapa tingkat kemajuan mereka hampir menyamaiku, jenius nomor 1 di Kekaisaran Suantian. Ini benar-benar membuatku kehilangan muka. Lin Nan menggelengkan kepalanya dan berkata. Yang besar membuat Jiaming dan Bai Feifei terdiam. Chen Wei bahkan menutup mulutnya dan terkekeh. King Yu juga menoleh untuk melihat Lin Nan. Berdengung. Tubuh harimau, Lin Nan bergetar, dan aliran ki yang padat tiba-tiba mekar. Kakak senior, luar biasa. Jiaming dan Bai Feifei sama-sama berseru, sementara Chen Wei, gadis di sebelah, memuji dengan penuh semangat. Namun yang membuat mereka bertiga hampir pingsan dengan lutut lemas adalah kakak Nan perkasa. King Yu tampak seperti nimfomaniak yang berlebihan, mengangkat wajah Dewi yang membingungkan semua makhluk hidup, menoleh dan menatap Lin Nan, yang setengah kepala lebih tinggi darinya, dan berkata begitu. Begitu katanya, belum lagi Jiaming dan Bai Feifei, bahkan Chen Wei tiba-tiba merasa bahwa penatua King Yu telah berubah. Jiaming dan Bai Feifei menjadi semakin curiga terhadap kehidupan dan ingin menangis. Kemana perginya Tuan Dewi saya? Memang begitu. Ini hanya setengah langkah menuju dinasti Yuan. Bagi orang seperti saya, alam tidak lebih dari awan. Tapi mengapa kalian semua tertarik padanya? Lin Nan tersenyum tipis, mengangkat bahu dan berkata. Saat mereka berbicara, beberapa orang tiba di gerbang kampus. Lusinan aura muda dan kuat telah menunggu lama, dan beberapa sosok yang akrab dengan Lin Nan ada di antara mereka. Apa? Tidak. Bagaimana ini mungkin? Ketika semua orang melihat Lin Nan dari kejauhan dan merasakan nafas Lin Nan, mereka semua berseru. Setengah langkah menuju Yuan. Dari sudut pandang semua orang, termasuk mereka yang akrab dengan Lin Nan, itu benar-benar mustahil. Bagaimanapun, Lin Nan baru memasuki alam 4 kutub selama beberapa hari ketika dia mulai mundur tipe jenius yang terlambat berkembang dan mengambil segala sesuatunya selangkah demi selangkah. Jika tidak, dia tidak akan digambarkan oleh Jiaming sebagai seorang jenius di usia yang begitu tua. Tapi sekarang, hanya dalam waktu 4 bulan, Lin Nan telah dipromosikan ke level setengah langkah Cao Yuan. Bagaimana ini mungkin? Orang jenius seperti Hua Tianchen dan Zhao Dongfeng telah membuat kemajuan yang menakjubkan karena guru dan latar belakang mereka. Tapi Lin Nan baru saja mengolah menara, dan satu-satunya hadiah adalah menyediakan pasokan energi yang stabil ke menara budidaya. Kakak Nan, Meng Beihe, yang dingin dan mendominasi beberapa saat yang lalu, tersenyum seperti bunga aster yang sedang mekar, berlari ke sisi Lin Nan seperti pengikut yang mengikutinya sampai mati. Di depan Lin Nan, dia hanya menahan semua ketajamannya. King Yu, halo, saudari. Ling Xueyan, yang berada di antara kerumunan, berkata dengan tergesa-gesa ketika dia melihat King Yu menatapnya, tapi itu melalui transmisi suara. Tidak menonjol dari keramaian, matanya bahkan menghindari Lin Nan. Pergi. Lin Nan melambaikan tangannya dan mendorong Meng Beihe yang antusias menjauh, matanya langsung tertuju pada Ling Xueyuan. Hei, istri kecil, suamiku ada di sini, apakah kamu masih ingin mencari retak di tanah untuk merangkak masuk? Astaga, batuk, hahaha. Kata-kata Lin Nan membuat semua orang tercengang dan bingung.
Betapa tidak berperasaannya ini. Atau apakah dia benar-benar mengabaikan indera dan mata semua orang? Tanda seru. Tanpa hambatan. Brengsek. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Siapa yang bersembunyi darimu? Wajah Ling Xueyan tiba-tiba memerah, tapi dia menghentakkan kakinya dan menatap Lin Nan dengan marah. Tapi, mengapa semua orang merasa marah dan centil? Bai Meng dan beberapa murid senior secara mengejutkan juga ada dalam tim. Mereka semua akan berpartisipasi dalam pertukaran. Faktanya, ini untuk memberikan kesempatan kepada ratusan jenius dari kerajaan lain dan Hua Tianchen untuk tampil menekan para jenius. Kekaisaran Xuantian. Ayo pergi. King Yu memberi perintah, dan semua orang menaiki monster terbang yang telah menunggu beberapa saat. Dengan suara Ci, monster itu menembus langit dan terbang dengan kilat. Saudara Nan. Kali ini, berhati-hatilah. Hua Tianchen dari keluarga Hua ingin melawanmu. Aku tahu. Kamu tidak gugup sama sekali. Orang suci omong kosong dari keluarga Hua itu jelas-jelas bias terhadap keluarga Hua dan ingin berurusan denganmu dengan menyebut nama. Terlebih lagi, hampir pasti ratusan jenius dari kerajaan lain adalah juga dengan dalih melayani kepentingan umum demi keuntungan pribadi. Ayo, buka jalan bagi Hua Tianchen, kesempatan alam rahasia King Yun, mereka pasti akan memenangkannya. Mengapa kamu begitu khawatir? Kakak Nan, bukankah aku mengkhawatirkanmu? Jika langit runtuh, akan ada seseorang yang tinggi untuk menahannya. Penatua King Yu mengatakan bahwa bahkan Holy Lord tidak bisa main-main dengannya. Dengan ini, itu sudah cukup. Tetapi kamu harus benar-benar tinggi. Itu adalah tempat suci yang legendaris, dan itu adalah tempat suci. Saudara Nan, kamu harus berhati-hati dan bersikap toleran mungkin. Meng Beihe berkomunikasi dengan Lin Nan melalui transmisi suara. Lin Nan menghela nafas pelan di dalam hatinya, dia tahu dengan jelas bahwa Meng Beihe mengatakan yang sebenarnya. Sejauh mana hal ini dapat memberikan efek jera? Lin Nan tidak yakin. Satu-satunya hal yang jelas adalah tanpa kekuatan nyata sebagai pencegah, lawan tidak boleh dipaksa sampai mati, hasilnya tidak akan berubah. Hua Jia, di puncak gunung belakang, setinggi awan, puncak gunungnya sangat datar, ini adalah arena seni bela diri terbesar, tertinggi dan terkuat di Hua Jia. Perayaan besar seperti kompetisi murid Hua akhir tahun diadakan di sini. Hari ini, dini hari, ratusan pendekar muda dan sakti tiba di kursi kontestan utama arena pencak silat, hampir semuanya tampil berpasangan, hanya segelintir murid perempuan dengan aura kuat yang masih sendirian. Orang-orang ini jelas merupakan ratusan murid berbakat dari kerajaan lain, tetapi banyak dari murid laki-laki tersebut ditemani oleh murid perempuan cantik dari keluarga Hua. Binatang buas, binatang buas. Keluarga Hua benar-benar memalukan bagi kekaisaran Xuantian kita, sayang sekali. Metode yang sangat tercela, tapi dilakukan secara terang-terangan. Aku benar-benar tidak bisa melihatnya secara langsung. Di antara murid jenius ini, berapa banyak yang bisa menahan godaan? Aduh, saya khawatir ambisi keluarga Hua tidak lagi terbatas pada kekaisaran Xuantian. Yan Bo, Mu Yunzi, Yang Zhen, Ye Wenwen, Ou Qingshan dan tokoh-tokoh besar lainnya dari kekaisaran Xuantian yang datang lebih awal sekarang duduk di mimbar, berkomunikasi secara diam-diam. Wajah mereka tidak terlalu tampan dewasa seiring bertambahnya usia. Tidak bisakah kamu melihat apa yang dilakukan keluarga Hua terhadap 100 orang jenius itu? Yang menggiurkan, ini semua adalah para jenius yang telah membangkitkan garis keturunan kuno. Jika mereka berhasil mengandung darah dan daging mereka, mereka akan memiliki peluang besar untuk mendapatkan garis keturunan yang diwariskan. Kedua, para jenius ini adalah semua jenius yang disukai sekte tersebut dan hampir ditakdirkan untuk diserap oleh sekte tersebut. Bahkan jika mereka tidak mengandung darah dan daging mereka akan menjadi pasangan selama 100 hari. Para jenius mencapai kesuksesan besar di masa depan, keluarga Hua mereka akan sepenuhnya Anda dapat mengandalkan murid perempuan yang memberikan diri mereka sekarang untuk meminjam cahaya. Metode semacam ini tidak dikenal di kekaisaran Xuantian, tetapi belum pernah terlihat dalam skala besar dan godaan yang begitu murni. Stand dengan kapasitas luar biasa di sekitar arena seni bela diri dipenuhi orang sejak awal. Ada 3 lantai di dalam dan 3 lantai di luar, jadi dipenuhi dengan kasau. Dan mereka yang bisa masuk ke sini semuanya adalah tokoh terkemuka di kekaisaran Xuantian. Saya khawatir murid-murid kita pasti akan sangat tertekan, sayang. Ou Qingshan melirik ke arah Hua Tianchen, yang telah tiba di kursi kontestan lebih awal dan duduk bersila, menutup mata dan mengatur napas, lalu berkata. Aura Hua Tianchen, bahkan dalam keadaan terkendali, dipenuhi dengan semangat juang yang tak ada habisnya, seperti lautan, tak terduga. Bahkan di antara ratusan jenius dari kerajaan lain, tidak ada yang bisa menandingi Hua Tianchen.
Jelas sekali bahwa Hua Tianchen pasti telah menggunakan fondasi paling kuat dari keluarga Hua dalam 6 bulan terakhir, dan Holy Lord Hua Feng pasti juga membantunya. Jika tidak, tidak mungkin menjadi begitu kokoh dan mantap, tanpa adanya kesembronoan yang disebabkan oleh mencuri pertumbuhan generasi muda. Jangan takut, Lin Nan memiliki hati orang kuat, dan sedikit kemunduran bukanlah apa-apa baginya. Itu hanya akan membuat keinginannya untuk menjadi lebih kuat menjadi lebih kuat. Benar, jangan lupa, anak ini ingin menelan kita berlima dalam satu gigitan. Aku bisa merasakan bahwa kepercayaan dirinya sama sekali tidak buta dan sombong. Raja dan adalah bukti terbaiknya. Saya berharap dengan latar belakang Xiao Qingyu sebagai pencegah, Hua Feng akan berhenti main-main. Jika dia benar-benar main-main, Yan Bo memandang Yang Zhen, Kaisar Kekaisaran Xuantian saat ini. Jangan khawatir, sampai saat ini, apakah menurutmu aku, Yang Zhen, masih belum memahami situasinya? Jika demikian, yang menjadi pertanyaan bukanlah apakah akan melindungi Lin Nan atau tidak, tetapi martabat kekaisaran. Ya dewa, terus kenapa? Itu bagus. Setelah menerima jawaban tegas Yang Zhen, Yan Bo merasa lega namun, itu seharusnya tidak mencapai titik itu. Bagaimanapun, murid kita pasti akan menderita kerugian kali ini. Sayangnya, King Yu akan melakukannya nanti. Setelah dia dibawa ke sini, kami semua menghiburnya terlebih dahulu. Orang ini adalah orang yang kejam. Jika dia tidak bisa menahannya, dia akan menderita konsekuensi yang lebih serius. Beberapa orang tua hampir mengantisipasi hasilnya. Tapi tidak mungkin, walaupun aku tahu ini, aku tetap harus berpartisipasi. Hua Lao, kamu adalah makhluk terhebat di antara para pejuang Kekaisaran Xuantian kami saat ini. Keluarga Hua dan Kekaisaran Xuantian semuanya bangga padamu. Holy Lord memimpin ratusan jenius kekaisaran untuk berkomunikasi dengan para jenius di negara kita. Itu benar-benar upaya yang melelahkan. Keluarga Hua sudah menjadi keluarga nomor 1 di Kekaisaran Xuantian kita. Tuan Muda Tianchen dapat dengan mudah menghindari gelar jenius nomor 1 hari ini. Prestasinya di masa depan tidak terbatas. Pada usia 18 tahun, dia telah menghancurkan Xuantian kita kekaisaran dalam setengah langkah. Rekor Kekaisaran Surgawi. Santo Hua Feng, adik laki-lakinya, kepala keluarga Hua yang lama, dan kepala keluarga Hua saat ini, semuanya tersenyum, menikmati semburan sanjungan. Tiba-tiba, kerumunan menjadi heboh, dan banyak orang berteriak karena terkejut. Zhao Dongfeng, orang-orang dari Akademi Tianjian ada di sini. Niat pedang yang kuat, puncak dari alam 4 ekstrim akhir. Zhao Dongfeng memang seorang jenius yang pernah berjalan berdampingan dengan Hua Tianchen. Hanya dalam setengah tahun, dia tidak hanya memadatkan niat pedangnya, tetapi juga meningkat ke alam seperti itu. Itu adalah sungguh luar biasa. Mampu bertahan dari Akademi Tianjian kolam pedang, apa arti peningkatan kecil ini? Yang benar-benar hebat adalah ilmu pedang, hati pedang, dan alam pedangnya. Di tengah ramainya diskusi, 100 murid muda memasuki arena seni bela diri di bawah kepemimpinan lelaki tua yang agung. Seorang jenius yang sangat baik. Ilmu pedang pembasmi terintegrasi dengan darah pembasmi. Prestasi masa depannya tidak akan lebih buruk dari Tianchen, tapi dia bisa menjadi tangan kanan Tianchen. Yah, lumayan. Ketika Yan Bo dan yang lainnya mendengar pujian Hua Feng untuk Zhao Dongfeng, mereka hanya bisa mengutuk dalam hati. Apakah kamu ingin bilian? Jika Anda ingin memuji Hua Tianchen, katakan saja secara langsung, mengapa repot-repot mengoperasi Zhao Dongfeng? Aku sudah lama membual tentang kehebatanku. Apakah dia cocok menjadi tangan kanan cucu kakakmu? Saya telah melihat orang-orang yang tidak tahu malu, tetapi saya belum pernah melihat orang suci yang begitu tidak tahu malu, penguasa legendaris alam suci. Namun, hanya karena Yan Bo dan yang lainnya tidak bahagia bukan berarti yang lain. Banyak lelaki tua yang mengikuti tren orang banyak langsung menyanjungnya dan buru-buru mengikutinya. Apalagi nyatanya kebanyakan orang tentu tidak akan meragukan visi Hua Feng Shengsun. Meski pasti ada unsur Aiwu Jiwu, jika Zhao Dongfeng lebih kuat dari Hua Tianchen, dia pasti tidak akan mengatakannya, tapi seperti Lin Nan, dia akan menjadi target penindasan oleh keluarga Hua. Meskipun Zhao Dongfeng sangat kuat di antara 100 anggota teratas Akademi Tianjian, bisakah dia menduduki peringkat 3 teratas? Membandingkan dengan siswa senior tidak ada artinya. Bahkan jika murid senior belum pernah ke alam rahasia King Yun kali ini, kecil kemungkinannya mereka akan mendapatkan kesempatan sebesar itu. Mereka membutuhkan keberuntungan super dan kejeniusan sejati. Jika tidak, apa Hua yang dipedulikan keluarga bukanlah Lin Nan dan para jenius lainnya, semua Banbu Caoyuan kelas 6 berhak untuk berpartisipasi. Juga, segera, setelah Akademi Tianjian, Akademi Zhenwu, Akademi Qinglan, Akademi Liu Yun, dan Akademi Bawu, 5 perguruan tinggi besar tiba satu demi satu.
Sangat disayangkan bahwa 100 master terbaik dari perguruan tinggi besar ini tidak lemah, tetapi mereka tidak memiliki jenius tahun pertama yang menarik seperti Hua Tianchen dan Zhao Dongfeng. Apa yang terjadi di Akademi Jinghua? 5 akademi besar baru saja tiba, dan kepala keluarga Hua, dengan ekor terangkat ke langit, menatap langsung ke arah Yan Bo dan berkata dengan nada sinis. Yan Bo awalnya adalah orang yang sangat terpelajar, tetapi saat ini wajahnya menjadi sangat malu. Jarang sekali ada orang yang begitu sombong. Jika bukan karena Hua Feng, orang suci, Yan Bo, orang nomor 1 orang di Xuantian, bisa membasmi Hua seketika hanya dengan lambaian tangannya. Kepala keluarga, dia sudah menjadi semi-suci lebih dari 100 tahun yang lalu, dan sekarang dia bahkan lebih. Tapi saat ini, dia hanya bisa menahan amarah di dalam hatinya dan berkata seharusnya segera. Kamu sombong sekali. Sudah berapa lama kamu berada di sini, Yang Mulia? Hanya menunggumu, Akademi Jinghua. Benar-benar keterlaluan. Dekan Yan Bo, mungkinkah murid-muridmu tidak berani datang, atau kamu tidak berani melepaskanku? Dia datang dan sengaja menundanya. Kentut. Sebelum Yan Bo dapat berbicara, Raja Alkimia Ye Wendao menjadi marah. Hua Wuyuan, kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu berbicara dengan dekan Yan seperti ini. Apakah kamu pikir kamu adalah Holy Lord Hua Feng? Atau apakah aku, Ye Wendao? Bagaimana dengan pamanmu Ye Sengzun? Dengan keturunan idiot sepertimu yang tidak mengetahui ketinggian langit dan bumi, tidak, kamu sama sekali bukan garis keturunan langsung dari Tuan Suci Hua Feng. Jika keluarga Hua bukan kepala dari sampah sepertimu, Tuan Suci Hua Feng tidak perlu muncul, dan itu akan tetap menjadi kekaisaran Xuantian. Wow, semua orang gempar. Wajah Hua Wuyuan tiba-tiba berubah warna menjadi seperti hati Nangui. Dia menikmati kesenangan rubah yang berpura-pura menjadi kekuatan harimau, bagaimana dia bisa berpikir bahwa Ye Wenwen akan marah padanya. Saudara Yan adalah orang nomor 1 di Kekaisaran Xuantian dan ahli seni bela diri. Bahkan guru suci Hua Feng biasa memanggil saudara Yan sebagai guru. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk berbicara dengan saudara Yan seperti ini? Apakah menurut Anda bangsawan saya hukum hanyalah hiasan? Sebelum semua orang bereaksi karena keterkejutannya, Kaisar Kekaisaran saat ini, Yang Zhen, berkata secara langsung dan dingin. Energi naga yang mengepul berkembang, menyebabkan langit dan bumi bergerak. Hidup Kaisarku! Hidup Kaisarku! Dalam sekejap, prajurit yang tak terhitung jumlahnya berlutut dan memberi penghormatan dengan hormat. Pada saat ini, banyak orang menyadari bahwa keluarga kerajaan kekaisaran tidak hanya memiliki kekuatan, tetapi juga kekuatan kekaisaran naga keberuntungan. Hehe, tiba-tiba, Holy Lord Hua Feng terkekeh, memecah keterkejutan dan ketegangan semua orang di mana mereka tidak berani bernapas. Kamu bertanya, pamanmu Ye Sengzun telah meninggalkan sekte selama lebih dari 100 tahun dan tidak ada kabar. Aku ingin tahu apakah dia telah mengirim pesan kembali kepadamu. Jika demikian, ingatlah untuk memberitahuku. Jika tidak, dia akan dianggap sebagai sudah mati oleh sekte. Terima kasih Sengzun Ye atas perhatianmu. Pamanku harus mengasingkan diri untuk mendapatkan pencerahan. Mungkin saat dia kembali, dia bisa dipromosikan ke alam Raja Suci. Ada langit di luar dunia, dan ada orang di luar dunia. Ya ampun, paman selalu mengajariku hal ini. Menurutku dia tidak meninggal secara tiba-tiba. Mungkin seharusnya tidak ada. Ye Wenwen tampak malu, tapi dia berkata dengan tegas tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Benarkah? Haha, aku sangat menantikannya. Raja Suci, kamu harus cepat. Jika tidak, jika kamu menunggu selama beberapa dekade, aku mungkin menjadi raja. Yang Zhen, energi naga kerajaan, datang ke sini itu diperoleh dengan susah payah dan telah terakumulasi selama ribuan tahun. Berapa kali itu bisa digunakan? Martabat kekaisaran itu penting, dan kerugian negara bahkan lebih penting lagi. Berpikir untuk menggunakannya di setiap kesempatan. Kami para kultivator masih harus mengandalkan kekuatan kami sendiri untuk berbicara. Wu Yuan, meskipun Anda berbicara atas nama paman saya, Anda juga harus memperhatikan metode dan identitas Anda sendiri. Berhati-hatilah di masa depan, beberapa orang, tidak masalah apakah Anda memiliki kekuatan atau tidak, tetapi wajah Anda sangat penting. Kata-kata guru suci Hua Feng tampaknya biasa saja, tetapi tajam dan tidak memberikan kesan apapun kepada Yan Bo, Ye Wenwen, Yang Zhen, dan lainnya. Penampilan arogan dan mendominasi yang mengendalikan segalanya membuat semua orang takjub. Yan Bo, aku di sini untuk bertanya padamu. Chen Xi akan segera datang. Apa yang terjadi di Akademi Jinghuamu? Ini, Yan Bo sedikit mengernyit. Saya meninggalkan King Yu yang bertanggung jawab memimpin tim. Saya tidak seharusnya terlambat. Mungkinkah ada kecelakaan? Kecelakaan? Haha, saya bertanggung jawab atas alam rahasia King Yun kali ini. Saya tidak peduli kecelakaan apa yang Anda alami.
Jika Chen Xi dan orang-orang dari Universitas Jinghua Anda tidak ada di sana, maka semua kuota untuk seluruh Universitas Jinghua akan menjadi dibatalkan. Tentu saja, ini tidak termasuk mereka yang telah tiba. Seorang murid Akademi Jinghua, kata Hua Feng dengan tegas. Tekanan samar memenuhi dunia, membuat semua orang merasa tercekik. Saudara Yan, biarkan aku pergi dan melihat. Ou Qingshan sedikit mengernyit dan berkata, sebelum bangkit dan pergi. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba ada ledakan di kehampaan. Tanpa peringatan, bahkan tanpa fluktuasi aura apapun, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di kehampaan di atas bidang seni bela diri. Apa? Belum lagi Yan Bo dan yang lainnya, bahkan Holy Lord Hua Feng tiba-tiba membuka matanya karena terkejut, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Tertawa, orang tua itu menatap mereka, lalu melambaikan lengan bajunya, dan monster-monster terbang serta 100 prajurit muda tiba-tiba mendarat di bidang seni bela diri seperti menabur kacang ke dalam pasukan. Nak, apakah ini di sini? Sepertinya, Tuan, tolong selamatkan saya. Seorang pria dengan hidung memar dan wajah bengkak bergegas menuju Yan Bo di mimbar saat dia berbicara, tetapi baru setengah jalan, lelaki tua itu mendengus pelan, dan pria dengan hidung memar dan wajah bengkak itu mulai lagi. Dia tidak bisa bergerak bahkan setengah langkah ke depan, seperti penghalang tak terlihat yang menghalanginya. Ini, bukankah ini Lin Nan? Hampir seketika, orang-orang yang mengenal Lin Nan mengenali pria berpenampilan menyedihkan dengan hidung memar dan wajah bengkak. Tuan, di sini, bahkan Raja Surga dan saya tidak dapat lepas dari genggaman saya. Orang tua itu sedikit bungkuk, dengan tangan di belakang punggungnya, tetapi dia berkata dengan dominan. Orang tua ini mengenakan jubah abu-abu, dan wajahnya tampak sangat tua, dengan kerutan yang berselang-seling dan kerutan yang lebat. Namun yang aneh adalah dia memiliki rambut hitam legam yang tampak seperti bayi baru lahir, dan warna kulitnya juga anehnya bayi merah, dan dia jelas berdiri di kehampaan. Tidak ada yang bisa merasakan sedikit pun fluktuasi energi sejati. Seolah-olah dia hanyalah debu yang berterbangan di udara, melayang dengan mudah dan bebas. Aneh, orang tua ini mengungkapkan sesuatu yang aneh yang mengejutkan semua orang. Senior, Lin Nan adalah King Yu, yang juga jatuh ke tanah, berkata dengan sungguh-sungguh, tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia langsung disela oleh lelaki tua itu. Gadis kecil, anak ini tidak menyinggung perasaanku. Aku hanya ingin melihat bagaimana keadaan anak ini. Baiklah, sesederhana itu. Oke, kompetisi yang sangat penting, ayo kita mulai dengan cepat. Kamu, apakah kamu pemimpinnya di sini? Kata lelaki tua itu. Tiba-tiba dia menatap langsung ke arah Sein Hua Feng yang terkejut dan bertanya tanpa sopan santun. Mencari kematian, orang tua, beraninya kamu melakukan ini, kata Hua Wuyuan dengan marah. Meskipun lelaki tua ini memamerkan keanehannya dalam segala aspek, dia tidak tahan lagi ketika dia datang ke keluarga Hua untuk bersikap liar. Bagaimana dia bisa tega berbicara dengan Holy Lord Hua Feng dengan begitu tidak hormat? Retakan, tamparan keras terdengar. Yang mengejutkan semua orang adalah Holy Lord Hua Feng benar-benar menamparkan Hua Wuyuan, kepala keluarga Hua yang menunjuk ke arah lelaki tua itu dan berteriak. Dengan ekspresi hormat di wajahnya dan tubuhnya sedikit gemetar, dia membungkuk kepada lelaki tua itu dan berkata, tepat. Senior ada di sini, saran apa yang kamu punya? Junior Hua Feng, murid Sekte Tianyun, ikuti saja pesanan. Wow, kerumunan langsung meledak. Meskipun mereka telah menyimpulkan bahwa lelaki tua aneh ini begitu sombong sehingga dia bisa menyembunyikan monster terbang dan ratusan orang termasuk Lin Nan dan King Yu di lengan bajunya, dia pasti adalah penguasa alam suci dengan kekuatan supernatural tapi aku tidak menyangka bahwa dia begitu hebat saat ini. Supreme Sein Hua Feng begitu kagum padanya hingga kata-katanya yang rendah hati hampir seperti merendahkan diri. Mungkinkah dia beberapa tingkat lebih tinggi dari Holy Lord Hua Feng, atau dia adalah Holy King yang lebih kuat? Tidak ada yang tahu. Tidak mungkin untuk menebaknya. Ini bukanlah keadaan yang bisa mereka ukur, jika tidak, Hua Wuyuan tidak akan membuat kesalahan sebesar itu. Oke, apakah ini semua murid yang berpartisipasi dalam kompetisi? Ini adalah kompetisi pertukaran, tidak semua orang boleh berpartisipasi. Karena kamu di sini, mari kita semua berpartisipasi, kata lelaki tua itu dengan dominan, dan sambil mencibir, Lin Nan, yang hidung dan wajahnya memar, dikirim langsung kering oleh lelaki tua itu. Anak-anak kecil, dengarkan baik-baik. Siapapun yang bisa membasmi anak di atas ring, aku akan menghadiahinya dengan pedang suci, buku rahasia jiwa, dan pil suci. Mulai sekarang. Cek cek cek, saat lelaki tua itu berbicara, pedang yang memancarkan aura menakutkan tiba-tiba muncul di kehampaan. Pedang itu berdetak seperti bang-bang seolah-olah hidup sebuah buku yang berkembang dengan kesederhanaan kuno. Nafas, buku rahasia yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Brengsek, apa kamu ingin menjadi begitu kejam? Lin Nan terdiam beberapa saat.
Seolah-olah dia hanya menunjuk orang tua itu dan langsung memarahinya. Meskipun dia hebat, dia tidak begitu hebat sehingga dia bisa melawan ratusan orang dengan kekuatannya sendiri, bukan? Dan itu adalah hadiah yang luar biasa, pasti akan membuat orang gila, oke. Namun, Lin Nan tahu bahwa dia tidak bisa menolak sama sekali. Di depan lelaki tua yang mendominasi ini, dia hanya bisa menutup matanya dan menikmati pertempuran. Terlebih lagi, ini adalah pertarungan tanpa kendali, dan tidak perlu khawatir tentang pertarungan makhluk lama itu, Tuan Suci Hua Feng. Karena Chen Yaojin, yang terbasmi dalam perjalanan, tidak hanya ada di sini untuk dia juga mampu mendukungnya. Orang tua ini tiba-tiba muncul dan memukulinya secara langsung, tetapi dia tidak berniat membasmi Lin Nan. Selain itu, Lin Nan bisa merasakan bahwa ketika orang tua itu memukulnya, dia benar-benar ditekan ke tingkat yang sama dengannya untuk menguji kekuatannya. Tapi, apa yang membuat Lin Nan terpuruk adalah, bisakah kamu mendarat dan bertarung lagi? Meskipun kamu telah menekan dunia ini, kamu bisa terbang dan melakukan perjalanan dalam kehampaan, oke. Saudaraku masih anak darat, aku menghapusnya. Lin Nan menangis begitu keras. Jika dia secara tidak sengaja melihat logo kecil dan tidak mencolok di jubah abu-abunya, Lin Nan pasti sudah mengutuknya sejak lama. Lin Nan samar-samar menebak asal-usul lelaki tua itu. Saya hanya tidak mengerti apa tujuan lelaki tua itu ketika dia datang menemuinya dan memukulinya terlebih dahulu. Namun, yang pasti meskipun Lin Nan sengsara di luar, dia bahagia di dalam hatinya. Lebih baik datang lebih awal daripada datang secara kebetulan. Kemunculan orang yang begitu hebat hanyalah lelucon yang dikirim oleh Monkey untuk membantunya. Lin Nan semakin bahagia saat melihat Hua Tianshengzun begitu ketakutan hingga hampir berlutut. Tapi sekarang, Lin Nan tidak bisa bahagia lagi. Orang tua ini sangat kejam. Senior, apakah kamu serius? Tertawa, Zhao Dongfeng melangkah keluar dari kerumunan, matanya menatap pedang, dan dia bertanya dengan ekspresi sedikit bersemangat. Omong kosong, jika kamu mau, silakan. Aku tidak keberatan jika ada kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 orang, ya, jangan lebih dari 10, maka itu akan menjadi pertarungan yang tidak berarti. Brengsek, bisakah kamu menjadi lebih kejam? Lin Nan sangat terdiam, tapi yang membuatnya semakin terdiam adalah darah pemakan perang yang tersembunyi di tubuhnya terbakar. Membasmi ilmu pedang, menarik, ayo, basmi anak itu. 3 hal ini milikmu. Orang tua itu menatap Zhao Dongfeng dan tiba-tiba berkata dengan suara penuh gairah. Oke, Zhao Dongfeng berkata dengan dingin, dan dengan suara dia langsung menuju ke ring. Zhao, Hua Tianchen tiba-tiba berdiri, seolah ingin mengatakan sesuatu untuk menghentikannya, tetapi dia hanya meneriakkan kata Zhao, dan sedikit terkejut. Dia melirik ke arah Sein Hua Feng, dan lalu menarik nafas dalam-dalam. Akhirnya, dia menahan curahan semangat juang dan duduk kembali, namun matanya menjadi lebih galak dan gila. Lin Nan, suara Zhao Dongfeng sedingin pedang hari ini, mari kita akhiri dendam antara kamu dan aku. Aku akan memberimu 3 gerakan. Di bawah sorotan, Zhao Dongfeng sepenuhnya mengabaikan setengah langkah Lin Nan menuju negara Yuan. Dia bahkan tidak mencabut pedang dari sarungnya, tetapi hanya memegang pedang secara horizontal di tangannya, memancarkan aura membasmi yang dingin dan kuat serta mengepul energi pedang. Semua orang percaya bahwa saat Zhao Dongfeng menghunus pedangnya dari sarungnya pastilah saat ketika niat pedangnya yang menghancurkan bumi berkembang. Kamu ingin aku melakukan 3 gerakan. Lin Nan, yang memiliki hidung memar dan wajah bengkak, mengangkat bahu dan berkata dengan nada menghina, kamu berani menyerah dalam 3 gerakan. Ayo, aku akan memberimu 5 gerakan. Bergerak. Lin Nan mengangkat jarinya ke arah Zhao Dongfeng, sangat arogan, dan sepertinya dia tidak mempertimbangkan Zhao Dongfeng sama sekali. Jadi bagaimana jika aku memberimu 10 gerakan? Zhao Dongfeng berkata tanpa ragu-ragu di bawah tatapan menghina dan provokatif Lin Nan. Oke, terima kasih. Ledakan. Lin Nan berkata terima kasih. Hidungnya memar, wajahnya bengkak, dan tubuhnya bahkan sedikit bungkuk. Dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan, dan terdengar suara ledakan, seperti ledakan yang menggelegar, tapi milik Lin Nan tubuhnya terlontar dan meregang. Dia membuka dan meninju dengan keras tanpa peringatan apapun. Cahaya kepalan tangan yang terang itu seperti matahari terbit dalam sekejap, menerangi langit dan bumi, bersaing dengan matahari dan bulan, menarik perhatian semua orang. Sutra Tinju Cunyang. Lin Nan jarang menggunakannya untuk melawan musuh, karena inilah yang dia gunakan sebagai kartu asnya. Sebelum memasuki ruang warisan 5 elemen, skill rahasianya tidak kurang dari seni pedang 1000 ilusi. Yang Sutra Tinju. Kecuali beberapa orang yang mengenal Lin Nan, seperti Meng Beihe, Ling Xueyan, dan Du Guming, tidak ada yang mengira bahwa Lin Nan akan menerima langkah menyerah Zhao Dongfeng. Ini adalah sesuatu yang akan diremehkan oleh setiap jenius sejati. Oke,
Tapi Lin Nan sebenarnya. Sungguh esensi yang murni yang kuat. Rahasia-rahasia tingkat surga. Namun tak lama kemudian semua orang dikejutkan oleh kekuatan pukulan Lin Nan. Wajah Zhao Dongfeng dipenuhi dengan keheranan dan keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka Lin Nan begitu tidak tahu malu. Meskipun dia telah mengatakannya, dia secara alami siap untuk 10 gerakan, tapi dia tidak menyangka orang ini akan begitu bersih dan rapi. Terimalah dan ambil tindakan secara tiba-tiba. Ini hanyalah serangan diam-diam, oke. Pukulan terkuat Lin Nan, kekuatan dan makna mendalam yang berkembang, apa yang dirasakan orang lain hanyalah dampak kecil dari pukulan tersebut. Zhao Dongfeng, yang pertama menanggung beban dan sepenuhnya diselimuti oleh cahaya tinju, terasa seperti dia berada di tengah angin kencang saat ini. Aku merasa seperti perahu kecil, akan dimusnahkan oleh tinju lawan. Dentang, meskipun Zhao Dongfeng tahu bahwa dia akan diejek, di bawah tinju rahasia yang begitu kuat dan menakutkan, dia tidak punya pilihan. Berikan 10 gerakan. Jika Anda kalah dalam permainan, atau bahkan kehilangan nyawa, dan menyerahkan sebutir telur, Anda pasti akan kehilangan muka, dan Anda tidak boleh kalah dalam permainan tersebut. Merusak. Hihihi. Ledakan. Dia mencabut pedangnya dari sarungnya dan mengeluarkan teriakan dingin. Cahaya pedang yang tak ada habisnya, aura pedang yang menakutkan, dan niat pedang yang tak terkalahkan meraung, membawa aura pembasmian yang menakutkan. Di mana 10 gerakan yang kita sepakati untuk diberikan? Zhao Dongfeng, di mana wajahmu? Suara Lin Nan sangat halus di tengah ledakan energi yang mengerikan, tapi yang membuat Zhao Dongfeng takut adalah dengusan dingin terakhir Lin Nan. Sepertinya sudah sampai ke telinganya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketakutan yang tak tertandingi muncul dari lubuk hati Zhao Dongfeng. Di level berapa Lin Nan ini? Bagaimana dia, seorang pendekar pedang puncak di akhir alam 4 ekstrim dan pendekar pedang pembasmi terkuat, bisa diintimidasi dengan begitu mudah tanpa reaksi apapun? Belum lagi Lin Nan yang setengah jalan menuju alam Cao Yuan, Zhao Dongfeng yakin bahkan para pejuang di tahap awal alam Cao Yuan pasti tidak akan mampu melakukannya. Otang pembawa sial, jiwanya bingung. Mati, Lin Nan. Zhao Dongfeng tiba-tiba memikirkan poin kuncinya. Dia mengayunkan pedang untuk membasmi ibel batiniah di dalam pikirannya dan tiba-tiba menjadi jelas. Segera, dia dengan kasar mengerahkan energi sebenarnya di tubuhnya dengan kemauan dan kepercayaan diri yang tak terhancurkan. Kembalilah dan tebaslah dengan satu pedang. Yijian Huangquan tertawa. Cek cek cek. Cahaya pedang merah tiba-tiba berubah menjadi naga raksasa yang mengejutkan dengan bau darah yang kuat, dan bergegas menuju Lin Nan. Raungan cahaya pedang benar-benar menghasilkan raungan yang melengking, dan rahasia ilmu pedang pembasmi terungkap sepenuhnya pada saat ini. Ketika dia membuka mobil, semua orang sepertinya melihat pemandangan mengerikan berupa tumpukan mayat, lautan darah, dan tulang padat, menyelimuti Lin Nan. Oke, gerakan yang luar biasa, dunia bawah satu pedang. Para murid Akademi Tianjian, terutama para prajurit Paviliun Raja Pedang, semuanya berseru pada saat ini. Rahasia membasmi ilmu pedang dan kemauan yang kuat. Ini seperti panggilan kematian. Apakah ini rahasia tertinggi, kolam pedang, rahasia pamungkas? Pantas saja Raja Pedang akan memilih Zhao Dongfeng, yang memiliki garis keturunan pembasmi. Itu adalah pedang yang sangat kuat. Bahkan orang rata-rata di tahap awal alam Cao Yuan mungkin akan kesulitan menolaknya. Pada saat ini, sebelum semua orang sempat membenci kata-kata Zhao Dongfeng, mereka dikejutkan oleh pedangnya yang menakutkan. Sudah berakhir, aku mati. Ilmu pedang pembasmi terlalu mengerikan. Kasihan sekali Lin Nan. Dia dikenal sebagai jenius nomor 1, tapi aku belum melihat betapa tampannya dia sebenarnya. Penonton yang tak terhitung jumlahnya hadir, terutama anggota keluarga dari beberapa orang kuat di tribun sekitar, yang tidak memiliki pengejaran atau pengetahuan sama sekali tentang seni bela diri, setelah melihat gerakan pedang Zhao Dongfeng yang menakutkan, kemungkinan besar mengira Lin Nan sudah mati. Namun, master sebenarnya yang hadir sedikit terkejut dengan kengerian gerakan Zhao Dongfeng, tapi bahkan sebelum mereka melihat Lin Nan bergerak, mereka semua menggelengkan kepala sedikit ke arah Zhao Dongfeng. Gulungan, Lin Nan, yang hidungnya memar dan wajahnya bengkak serta tidak ada bekas keanggunannya, tiba-tiba mengeluarkan minuman ringan, matanya yang gelap bersinar dengan 2 sinar cahaya, dan dia meninju. Masih pukulan yang sama, tidak ada perbedaan sedikit pun dalam posturnya. Ia adalah matahari, sederhana dan sederhana. Satu-satunya perbedaan adalah ia lebih ganas dan lebih ganas. Makna tersembunyinya jelas tidak berubah, tetapi kekuatan absolut yang ia kembangkan adalah 30% lebih kuat. Ledakan dahsyat kembali terjadi. Tinju Lin Nan yang seperti matahari langsung menghancurkan cahaya pedang Zhao Dongfeng yang menakutkan. Tidak peduli seberapa kuat rahasia ilmu pedang pembasmi yang dikandungnya, apalagi betapa menakutkannya tumpukan mayat, lautan darah, dan tulang padat itu, terkandung. Menghancurkan. Yang paling kuat dan berkuasa,
penghancuran kekuatan absolut dan alam yang mendalam. Dengan satu pukulan, semua sihir bisa dikalahkan. Saya satu-satunya di dunia. Setelah Lin Nan meninju, dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, terlihat sombong dan sombong, menatap kekuatan tinjunya yang pastinya kekuatan absolut yang menakutkan di mata orang lain, tetapi kenyataannya hanya memiliki 70% dari miliknya, kekuatan. Tetapi, itu sudah cukup. Pertarungan Lin Nan selalu melampaui level atau bahkan batas. Dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk merasakan kekuatan penghancur dari kekuatan absolut. Tapi hari ini, Zhao Dongfeng, yang menganggapnya sangat keren, memberi kesempatan pada Lin Nan. Apakah Anda hebat dalam membasmi ilmu pedang? Yang diperlukan hanyalah satu pukulan. Apakah rahasia jurus pedang ampuh? Yang diperlukan hanyalah satu pukulan. Di tengah ledakan energi yang bergemuruh, Lin Nan berdiri tegak, mengayunkan tinjunya ke segala arah, dengan senyum tipis di bibirnya, dan berkata dengan lembut janji. Hah, kok, di mana teriakannya? Menurut pengalaman, meskipun wanita cantik berbakat seperti Ling Xueyan, menantu perempuan kecil, tidak tergila-gila, mereka pasti terkejut, bukan? Bukankah para bibi, remaja putri, kakak perempuan, dan adik perempuan yang berada di tribun seharusnya terkejut, bersemangat, dan berteriak? Tapi tidak ada. Ada pula yang hanya terkejut. Ups, Lin Nan tiba-tiba merasakan sakit yang membakar di wajahnya lagi, dan langsung tahu apa yang terjadi. Adikmu, hidungnya memar dan wajahnya bengkak, dia hampir seperti kepala Nangui, oke. Tanpa wajah tampan, bagaimana bisa ada tepuk tangan meriah? Hal yang paling dibencinya adalah dia tidak bisa menembus bekas luka yang ditinggalkan lelaki tua itu di wajahnya. Zigang Ziang, kuat dan mendominasi, seperti matahari yang berputar, langsung menghancurkan satu pedang dunia bawah milik Zhao Dongfeng, dan kekuatan yang tersisa tidak memudar, menghancurkan Zhao Dongfeng yang meraung ketakutan dan langsung meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Seperti layang-layang dengan tali putus, menyemburkan panah darah, Zhao Dongfeng, yang sudah bersinar dengan cahaya merah darah, tiba-tiba jatuh ke dalam ring di mata yang ketakutan. Lin Nan, yang memiliki hidung memar dan wajah bengkak, tiba di sisi Zhao Dongfeng dalam sekejap. Tidak mau, teriakan dingin tiba-tiba terdengar. Raja pedang sedingin besi dan tubuhnya sekuat listrik, tetapi Lin Nan lebih cepat dan menendang Zhao Dongfeng menjauh dengan satu tendangan dan meluncur keluar dari ring. Sudah berakhir, inilah yang dipikirkan semua orang. Tapi saat Raja Pedang Leng Ruti menangkap Zhao Dongfeng, dia tiba-tiba terkejut dengan niat membasmi. Dia segera menatap Lin Nan dan berkata, terima kasih. Sopan, Lin Nan tersenyum tipis dan berkata dengan tenang. Tanpa penampilan yang tiada taraf dan wajah tampan yang membingungkan seluruh makhluk hidup, saudaraku, saya akan meyakinkan orang lain dengan kebajikan saya, bagaimana dengan itu? Membasmi, Lin Nan benar-benar tidak menyangka akan membasmi Zhao Dongfeng. Jika tidak, pukulan yang benar-benar menghancurkan itu tidak hanya akan melukai Zhao Dongfeng secara serius. Tukang reparasi pedang, membasmi ilmu pedang, Zhao Dongfeng, dikalahkan. Berikutnya, Lin Nan bertepuk tangan dan berkata dengan ringan. Terlalu kuat. Keterampilan tinju, dia bahkan tidak menggunakan keterampilan jarum emas dan tongkat hitamnya, sangat mudah. Kekuatan absolut Lin Nan benar-benar sebanding dengan para master di tahap awal atau bahkan tengah alam Cao Yuan. Ini, sungguh menakutkan. Tanah terlarang Long Yuan pasti mendapatkan panen besar. Fondasi yang kokoh, haha. Apakah ini benar-benar hanya retret di menara pelatihan kepala siswa? Saya khawatir itu hanya untuk menutup-nutupi. Murid dari 5 guru besar Kekaisaran Xuantian, mungkin mereka telah menggunakan dasar Akademi Jinghua. Kalau tidak, mereka tidak akan sekuat itu. Jangan berpura-pura lumpuh jika kamu tidak mengerti, oke. Lin Nan membasmi master yang berada di puncak 4 alam tertinggi di tanah terlarang Long Yuan di masa-masa awal alam 4 ekstrim, seperti memotong sayuran. Sekarang dia telah dipromosikan menjadi setengah langkah dinasti Yuan hanya dalam waktu 4 bulan. Dalam situasi ini, kekuatan absolut bisa begitu kuat, apa yang menarik darinya? Ya, jenius nomor 1 Kekaisaran Xuantian tidak tertandingi. Setelah hening sejenak, seluruh arena seni bela diri meledak dengan diskusi yang ramai. Lin Nan mengubah pandangan semua orang hanya dengan 2 pukulan. Tepatnya, semua orang terkejut dan harus mengevaluasi kembali kemajuan Lin Nan. Sebelumnya, mereka hanya melihat dan mendengar peningkatan mengerikan dari Hua Tianchen dan Zhao Dongfeng, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Lin Nan, yang telah menghabiskan lebih dari 4 bulan di menara pelatihan kepala siswa secara diam-diam, dapat dipromosikan ke keadaan seperti itu. Mereka membuat kemajuan pesat, tetapi Lin Nan, jenius pertama, mengalami kemajuan lebih cepat. Kekaisaran Xuantian sebenarnya memiliki kejeniusan yang menakutkan. Dengan kekuatan bertarung seperti itu, terlepas dari kartu trufnya, paling-paling aku bisa terikat dengannya. Jarum emas,
Tongkat hitam, dan ilmu pedang adalah kekuatannya, dan sekarang tinju. Apa bakat terkuatnya? Teknik yang murni ini jelas merupakan rahasia tingkat surga. Mungkin, itu yang terkuat. Tidak ada yang terkuat, yang ada hanya lebih kuat. Mata Lin Nan perlahan menyapu kursi para kontestan. Tidak ada yang berani menatap langsung ke arahnya, bahkan ratusan jenius dari kerajaan lain. Satu pertempuran mengejutkan seluruh penonton. Meng Beihe menangis karena iri dan gembira, dan hatinya hancur. Saudaraku, saudaraku sayang, kapan kita bisa melakukan ini? Kemajuan Meng Beihe dalam setengah tahun sungguh mencengangkan. Dia juga setengah jalan menuju dinasti Yuan, oke. Ranah pedang dan penempaan keinginan pedang juga telah meningkat pesat, oke. Dibandingkan dengan Lin Nan, itu hanya sampah. Kekuatan pukulan itu paling banter sedikit lebih kuat daripada kekuatan Zhao Dongfeng. Jika dia tidak dikalahkan, dia masih akan terluka. Dan mengenal Lin Nan, dia tahu betul bahwa ini tidak akan pernah menjadi kekuatan terkuat Lin Nan. Sein Huafeng juga memandang Lin Nan dengan kaget. Pemuda yang telah mengalahkan Hua Tianchen sebelumnya, dia tidak pernah menyangka akan sekuat itu. Awalnya, dia yakin Hua Tianchen tidak akan terkalahkan di level yang sama di Kekaisaran Xuantian, karena dia tahu betapa kuatnya kekuatan darah ketahanan 1000 tahun keluarga Hua setelah meledak setelah dipadatkan, tapi sekarang, dia menjadi tidak yakin. Sesaat sebelumnya, dia menghentikan Hua Tianchen untuk masuk secara langsung, bukan karena dia takut Hua Tianchen akan kalah. Namun, seiring bertambahnya usia dan mencapai tingkat kultivasi yang tinggi, dia merasa bahwa hubungan antara lelaki tua yang menakutkan itu dan Lin Nan masih belum jelas basmi Lin Nan. Orang tua itu hanya perlu satu pemikiran, dan Lin Nan akan musnah menjadi abu. Mengapa membiarkan para prajurit muda yang hadir datang? Lebih penting lagi, meski Lin Nan mengalami memar di hidung dan wajah bengkak, tidak ada luka yang berarti. Ini seperti seorang kakek yang mengajari cucunya yang melakukan kesalahan. Beraninya dia membiarkan Hua Tianchen naik dan membasmi Lin Nan. Hua Feng, Holy Lord, memandang Lin Nan, yang bangga dengan arena, sombong, dan merasakan sakit di hatinya. Kembalinya dia, Holy Lord yang bermartabat, ingin pamer kesuantian, membantu keluarga Hua naik ke puncak, dan menjadi seseorang yang tidak berani disinggung oleh siapapun di Xuantian. Bagi keluarga pertama, ini hanyalah langkah pertama, dan hari ini tidak diragukan lagi adalah awal dari dia menggunakan Hua Tianchen untuk benar-benar mengintimidasi Taipan lain digantikan oleh Lin Nan, dan dia hanya bisa menunggu dan melihat apa yang terjadi, karena lelaki tua yang menakutkan itu. Bagaimana keberadaan mengerikan seperti itu bisa muncul di Kekaisaran Xuantian? Sebagai orang suci, dia tidak bisa melihat kedalamannya sama sekali. Satu-satunya perasaannya adalah pihak lain bisa meremasnya sampai mati dengan tangannya yang terulur. Berdiri di kehampaan tanpa fluktuasi energi apapun, seolah-olah berjalan di tanah datar, atau dengan kata lain, menjadi bagian dari langit dan bumi, perasaan ini jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh Holy Lord. Pada saat ini, mata Lin Nan tiba-tiba tertuju pada Hua Tianchen, yang semangat juangnya semakin kuat. Kalau begitu bukankah si Fulan mengancam akan melawanku sampai mati untuk membalas masa lalu? Ayolah, jika kamu bisa membasmi saudaraku, aku tidak hanya akan dibenarkan, aku juga akan membuat orang tua gila ini iri dan imbalan yang penuh kebencian, yang akan membuat saudaraku. Aku bahkan ingin basmi diri sekali saja. Mungkinkah kamu ingin menjadi pengecut? Lin Nan berkata langsung dengan nada menghina. Kelihatannya sinis, tetapi pada saat ini, mata gelap itu dipenuhi dengan niat membasmi yang ganas. Keluarga Hua, sejak Lao Gou Zhou Quan berulang kali menekan dan mencoba membasminya, atau dengan kata lain, jika Lin Nan tidak memiliki kekuatan tersembunyi yang luar biasa, dia akan mati di tangan Lao Gou. Lao Gou memang penuh kebencian, tapi bukan hanya Lao Gou sendiri. Semua ini disebabkan oleh keluarga Hua. Ledakan, arogan, tertawa, Hua Tianchen tiba-tiba melewati aliran cahaya dan langsung menuju ke atas ring. Tianchen, Tuan Suci Hua Feng bahkan tidak punya waktu untuk menghentikannya. Dia tidak menyangka Hua Tianchen akan menentang keinginannya. Hari ini, kamu mati atau aku mati. Hua Tianchen, garis keturunan Dewa Perang kuno berkembang, dan semangat juangnya luar biasa, begitu menindas sehingga para prajurit yang tidak jauh dari ring merasa tercekik. Tinggi dan perkasa, dia tampak lebih heroik saat ini, seperti Dewa Perang yang turun. Haha, Lin Nan menatap Hua Tianchen dengan dingin, dan tiba-tiba terkekeh dia terlihat seperti guk-guk, dengan wajah heroik, tapi dia adalah penjahat yang tercela dan tidak bermoral, dan dia tidak jujur. Contoh khas Xia Liang Wei. Meskipun saya tidak tahu tentang garis keturunan Dewa Perang kuno. Apa rahasianya? Tapi saya tahu bahwa tindakan penjahat seperti Anda benar-benar mencemari Dewa Perang. Semakin sering Anda bertarung, semakin kuat Anda. Kekuatanmu sendiri, dan kamu mengandalkan cara-cara tercela untuk menekan atau bahkan melenyapkan lawanmu,
juga layak disebut Dewa Perang. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Mati, ledakan. Hua Tianchen tidak menyangka Lin Nan akan mengucapkan kata-kata ini saat ini di depan semua orang di dunia, dan dia tiba-tiba menjadi marah dan menyerang dengan kasar. Hua Tianchen pernah menjadi makhluk paling mempesona di antara rekan-rekannya di kota Suantian. Lin Nan, kuda hitam yang hanya muncul dalam penilaian aliansi perguruan tinggi. Perang dimulai begitu cepat, yang membuat semua orang berteriak kaget adalah pukulan Hua Tianchen, menunjukkan kekuatan dan makna yang tidak kalah dengan dua pukulan Lin Nan sebelumnya. Pertarungan puncak. Ini adalah kesadaran pertama yang terlintas di benak setiap orang. Bahkan 100 murid teratas dari kerajaan lain tidak layak untuk menjadi sombong saat ini. Sebelumnya, saya memiliki pemahaman baru tentang Kekaisaran Suantian, yang telah berada di posisi terbawah kompetisi keberuntungan naga selama beberapa tahun berturut-turut. Mata yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada mereka berdua, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk menahan napas. Mendengus. Lin Nan mendengus dingin dan mengambil satu langkah ke depan, tidak mundur tetapi maju. Dalam sekejap, dia menutup jarak dengan Hua Tianchen. Tapi yang lebih mengejutkan semua orang adalah Lin Nan dengan sederhana, langsung, dan keras meninju-tinju Hua Tianchen, yang sudah berada di dekatnya. Bang! Gemuruh. Lin Nan dan Hua Tianchen masing-masing mundur beberapa langkah setelah terkena energi yang menakutkan. Menurutmu aku ini Zhao Dongfeng? Hua Tianchen berkata dengan bangga, keinginan suka berperang untuk memandang rendah dunia memenuhi udara. Aura yang sangat kuat. Kekuatan absolut Hua Tianchen tidak lebih buruk dari Lin Nan. Semua orang terkejut. Sangat jarang orang mesum seperti Lin Nan muncul sepenuhnya melampaui wilayahnya sendiri. Terakhir kali aku kalah darimu, itu karena ilmu pedang Sol Daomu. Tarik pedangmu, jangan katakan bahwa keterampilan tinjumu lebih baik daripada pedang. Aku ingin kamu mati dengan keyakinan. Hua Tianchen tidak mengambil tindakan secara langsung lagi, tetapi menatap Lin Nan dengan dingin, aura di sekelilingnya mengembun dengan gila-gilaan, dan berkata dengan dingin. Benarkah, di bawah pengaruh momentum kuat Hua Tianchen, jubah Tao Lin Nan sedang berburu, rambut hitamnya berkibar, dan wajahnya dengan hidung memar dan wajah bengkak tidak dapat melihat ekspresinya, tetapi matanya yang gelap dan dalam itu adalah seterang bintang yang tenang dan tenang, karena kamu ingin mati oleh pedangku, maka aku akan membiarkanmu melakukannya dan menghindari mengotori tanganku. Dentang, seruan pedang yang tajam terdengar, dan pedang berkarat khas Lin Nan yang terhunus tiba-tiba muncul di tangannya. Tertawa, hihihihihi. Apa? Tiba-tiba, sebelum Lin Nan menghunus pedangnya, seluruh arena seni bela diri meledak dengan seruan. Tidak jauh dari sana, Raja Pedang Leng Ruti dan Zhao Dongfeng yang terluka namun sadar keduanya menatap Lin Nan dengan mata terbuka lebar. Semangat membasmi, aura pembasmi yang sangat kuat. Mungkinkah ini ilmu pedang pembasmi? Tidak, dia tidak memiliki niat pedang. Pedang berkarat itu berkembang dengan energi pedang yang tak ada habisnya, dan energi pedang pembasmi melonjak keluar dari tubuh Lin Nan. Pada saat ini, dia lebih seperti penerus ilmu pedang pembasmi daripada Zhao Dongfeng sebelumnya. Gaya pendekar pedang yang tiada taraf ditampilkan dengan jelas. Jika bukan karena hidung dan wajahnya yang memar yang benar-benar merusak pemandangan, pedang yang begitu sederhana sikapnya akan cukup untuk membangkitkan perhatian teriakan gadis yang tak terhitung jumlahnya. Seorang pendekar pedang yang berbakat. Gumam Raja Pedang Leng Ruti. Murid, kamu tidak boleh menjadi musuh orang ini lagi dalam hidup ini. Menguasai, kamu naik ke panggung untuk membasminya, tapi dia menyelamatkan nyawamu. Terlepas dari apakah kamu begitu murah hati atau tidak, setidaknya kamu tidak memenuhi syarat untuk dianggap sebagai lawannya. Guru, murid mengerti. Zhao Dongfeng menatap lurus ke arah pedang berkarat yang perlahan diangkat Lin Nan. Tampaknya sangat biasa, bahkan postur memegang pedang tampak sangat biasa, tetapi Zhao Dongfeng menjadi semakin khawatir saat dia melihatnya, terkejut. Apalagi jika Anda menempatkan diri pada posisi Hua Tianchen, rasanya semakin menakutkan. Tidak ada kekurangan, tidak ada kekurangan. Dan sepertinya seluruh tubuhnya dikunci oleh pedang Lin Nan. Yang lebih mengerikan lagi adalah proses Lin Nan mengangkat pedang secara perlahan sepertinya mengandung ritme yang menguasai dunia, seolah menginjak denyut nadi dunia. Seorang pendekar pedang yang berbakat. Mulut Zhao Dongfeng menjadi pahit ketika dia akhirnya mengerti apa yang dikatakan tuannya. Postur tubuh yang sama, pedang yang sama, bahkan pola pikir yang sama, tingkat kultivasi yang sama, tetapi Zhao Dongfeng dapat yakin bahwa jika dia ingin mencapai alam Lin Nan, itu tidak akan tercapai dalam waktu singkat. Percuma saja, ledakan, kekuatan darah kuno yang agung dan menakutkan tiba-tiba meletus seperti gunung atau laut. Seluruh tubuh Hua Tianchen diselimuti cahaya merah, dan aliran tekanan yang sepertinya datang dari zaman kuno menyembur keluar. Terakhir kali, aku bahkan tidak bisa mengerahkan setengah dari kekuatan garis keturunan kuno. Sekarang, di depan kekuatan sebenarnya dari garis keturunan Dewa Perang kuno,
kamu hanyalah seekor semut. Pada saat ini, semua orang tercengang. Ketahanan 1000 tahun. Kamu benar-benar menggunakan ketahanan 1000 tahun pada Hua Tianchen. Lin Nan segera mengaku kalah. Kamu tidak bisa bersaing dengan ini. Yan Bo berdiri dan berkata dengan keras, Xuantian berada di peringkat pertama. Orang-orang kaget saat melihat pemandangan ini. Yang mulia Hua Feng, bukankah keluarga Hua Anda takut dunia menertawakan Anda karena melakukan ini? Ini setara dengan perpaduan semua leluhur keluarga Hua Anda untuk melawan Lin Nan, seorang keturunan. Wen Dao pun langsung berdiri dan menghadap langsung Holy Lord Hua Feng. Diam, tapi sebelum Holy Lord Hua Feng dapat berbicara, lelaki tua yang terdiam sejak Lin Nan mulai bertarung, hanya melayang di kehampaan dengan tenang, menyipitkan matanya seolah sedang menonton pertunjukan, sebenarnya berbicara saat ini dan Ye Wenwen mengeluarkan dua suara bang-bang, dan duduk di tanah di bawah tekanan kekuatan tak terlihat, tidak dapat berkata apa-apa lagi. Basmi, bocah dengan darah dewa perang, basmi bocah ini, dan hadiahku akan menjadi milikmu. Dengan darah dewa perang, hanya orang gila yang tidak terkalahkan. Abaikan kekuatan dan wilayah lawan, bertarung. Hanya bertarung, membasmi, satu-satunya pilihan adalah membasmi. Semakin Anda frustrasi, semakin banyak keberanian yang Anda dapatkan, dan Anda menjadi semakin bersemangat untuk bertarung. Yang tidak disangka semua orang adalah suara lelaki tua itu seperti bel dan lidahnya seperti guntur musim semi, dan dia berbicara kepada Hua Tianchen. Dengan setiap kemunculan karakter lelaki tua itu, kekuatan garis keturunan Dewa Perang kuno di Hua Tianchen menjadi lebih kuat. Terima kasih atas nasihatmu, senior. Mati, tinju menghancurkan gunung dan sungai. Hua Tianchen mengumpulkan kekuatan yang menakutkan dan akhirnya meninju. Ledakan, tertawa, cahaya tinju, seterang bintang, langsung merobek kehampaan. Semangat juang yang tak terkalahkan dan kekuatan untuk menghancurkan dunia telah mencapai tingkat yang menakutkan, dan juga berisi segel tinju yang misterius dan tak tertandingi. Satu pukulan untuk mencapai para dewa. Cenayang. Keterampilan rahasia tingkat surga untuk mencapai para dewa. Suara terengah-engah yang tak terhitung jumlahnya terdengar. King Yu, Ling Xueyan, Chen Wei, Jia Ming, Meng Beihe dan banyak murid berbakat dari Akademi Jinghua semuanya berteriak kaget pada saat ini. Tetapi King Yu dan yang lainnya yang ingin bergerak bahkan tidak bisa bergerak setengah langkah. Dan kalian, jika kalian tidak mendengar apa yang saya katakan, bisakah kalian berkumpul sebagai satu kelompok? Kalian idiot, apakah kalian harus bertarung sendirian? Tidakkah kalian menginginkan hal yang begitu berharga? Dengan tiga hal ini, kalian bisa semua memasuki dunia sekte pada usia yang sama. Berjalanlah ke samping di depan orang-orang, cepatlah, ambil kesempatan ini, siapapun yang membasmi anak itu akan menjadi miliknya. Yang lebih mengejutkan semua orang adalah bahwa lelaki tua itu benar-benar meneriaki ratusan jenius dari kerajaan lain di bangku pemain saat ini. Membasmi, basmi. Jangan merampok siapapun dariku. Dalam sekejap, 9 orang jenius tampak bingung dan bergegas menuju ring dengan panik. Sein Hua Feng tercengang. Mungkinkah orang tua ini benar-benar ingin membasmi Lin Nan? Di atas ring, Lin Nan menghadapi pukulan mengerikan Hua Tianchen. Sudah sulit untuk ditolak di mata semua orang, tetapi pada saat ini, 9 murid jenius dari kerajaan lain benar-benar bergabung dengan kelompok pertempuran, dan mereka masih di sana, satu demi satu bergegas melancarkan serangan yang sangat kuat. Masing-masing dari orang-orang yang tampaknya gila ini tampaknya telah melampaui batas mereka sendiri dengan kekuatan yang mereka keluarkan dalam sekejap. Rasanya seperti Meng Beihe menjadi gila. Dalam sekejap, serangan mengerikan melanda Lin Nan dari segala arah. Seru banyak orang. Ini sudah berakhir. Ini adalah pemikiran yang muncul di benak semua orang saat ini. Yan Bo dan orang lain di mimbar sangat cemas, tetapi mereka bahkan tidak bisa bergerak. Mereka hanya bisa menonton tanpa daya, ketakutan. Tidak ada yang mengharapkan perubahan mendadak ini. Namun tidak diragukan lagi bahwa Hua Feng Shengzun dan yang lainnya sangat bersemangat. Ternyata lelaki tua misterius ini sangat ingin membasmi Lin Nan, tapi dia sendiri tidak mau melakukannya. Mungkin ini satu-satunya kemungkinan. Lin Nan, Kakak Nan, King Yu, Ling Xueyan, Meng Beihe dan yang lainnya bahkan berteriak ketakutan, dan wajah mereka langsung menjadi pucat. Di arena, ada 10 serangan yang sangat kuat, dengan tinju menakutkan Hua Tianchen memimpin, dan 9 lainnya datang secara berurutan. Nafas saja sudah cukup untuk mengalahkan rata-rata prajurit alam pertengahan Cao Yuan. Dalam keadaan seperti itu, di bawah tatapan ngeri dari banyak orang, Lin Nan, yang dipenuhi aura pembasmi, sepertinya tidak panik sama sekali. Pedangnya masih mempertahankan ritme bawaannya, mengabaikan campur tangan semua aura dan penindasan semua Taoisme. Dia adalah pedangnya,
Pedang itu dia. Manusia dan pedang bergabung menjadi satu, dan dia adalah penguasa ruang ini. Tidak peduli bagaimana Anda berubah, tidak peduli berapa banyak musuh yang ada, dia dan pedang tetaplah diri mereka sendiri. Saat ini, seolah-olah waktu berhenti, dan hanya ada dia dan pedang di antara langit dan bumi. Itu jelas sangat cepat, hanya percikan listrik sesaat, tetapi pada saat ini, di mata semua orang, dia dan pedangnya sepertinya telah memecahkan misteri ruang dan waktu, atau menyebabkan halusinasi semua orang, memberikan perasaan yang perlahan, satu demi satu sedikit demi sedikit, dia meningkatkan energi pedangnya dan kekuatan pedangnya ke puncak. Saat serangan pertama datang, ia mencapai puncaknya. Apakah ini kebetulan, ataukah perhitungan yang mengendalikan segalanya? Ledakan. Pada saat ini, jubah Tao Lin Nan tiba-tiba menonjol, rambut hitamnya menari-nari dengan liar, dan udara 10 kaki dari tubuhnya langsung tertusuk oleh nafas yang tajam, seperti pedang tak tertandingi yang tiba-tiba terhunus, mekar dengan kekuatan tak terbatas yang menembus, kekuatan pedang. Energi pedang pembasmi yang mengerikan meledak dari tubuh. Tertawa, hihihi, garis cahaya pedang berwarna merah darah dan sebening kristal, membawa aura pembasmi yang menakutkan, aura yang lebih mematikan daripada garis keturunan pembasmi Zhao Dongfeng, mekar saat Lin Nan mengayunkan pedangnya. Dalam sekejap, ada cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Seni pedang 1000 fantasi. 236. Bagaimana ini mungkin? Astaga, para master di mimbar semuanya berseru. Persepsi mereka adalah bahwa mereka dapat dengan jelas melihat cahaya pedang dari pedang Lin Nan dalam sekejap, tetapi jumlah tersebut hanya mengejutkan mereka lebih baik dari Lin Nan. Tentu saja, ini hanya dari jumlah lampu pedang yang meledak dalam sekejap. Karena dia pasti tidak bisa mengendalikan begitu banyak, dia juga tidak bisa memadatkan begitu banyak cahaya pedang misterius dalam sekejap. Sungguh keterampilan pedang yang kuat. 236 lampu pedang yang menakjubkan, membawa aura pembasmian yang menakutkan dan misteri cahaya rune yang tak ada habisnya, secara langsung dibagi menjadi 10 kelompok dan membasmi Hua Tianchen dan 10 jenius muda lainnya. Di antara mereka, ada 50 orang yang membasmi Hua Tianchen. Yang lainnya kurang lebih, tapi tidak ada keraguan, dan yang mengejutkan semua orang adalah semakin kuat serangannya, semakin banyak cahaya pedang yang mereka temui, dan semakin tepat. Dan semua ini ditangkap, dihitung, dan digambar oleh Lin Nan dalam sekejap. Bakat bertarung seperti ini hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Saat berikutnya, ledakan, gemuruh. Ledakan mengerikan itu langsung menenggelamkan seluruh arena. Mata semua orang berubah menjadi energi yang mengamuk, dan telinga mereka dipenuhi dengan ledakan dan seruan yang mengerikan. Semua orang tercengang. Tuan Suci Hua Feng tersentak. Hanya lelaki tua, yang disebut Lin Nan sebagai orang tua gila, yang tetap tenang dan tenang, menatap duel yang menakutkan itu. Namun, matanya juga bersinar terang sama sekali selama ledakan energi yang mengerikan itu. Sisi lain, keajaiban ilmu pedang yang sesungguhnya. Jika dia ingin membasmi, dia akan membasmi. Energi pedang dan kekuatan pedangnya alami. Jika dia mau memusatkan niat pedangnya, dia dapat dengan mudah menjadi pendekar pedang yang tiada taraf. Raja Pedang Leng Ruti melihat ke arah cahaya pedang yang terang dan misterius yang dipenuhi aura pembasmian yang tak ada habisnya dan bergumam. Zhao Dongfeng menatap lurus ke arah Lin Nan. Seluruh tubuh dan pikirannya sepertinya terintegrasi ke dalam setiap gerakan Lin Nan. Ketika Lin Nan menghunus pedangnya, dia sepertinya telah menemukan celah antara dia dan Lin Nan lebih tercerahkan. Merusak, cahaya pedang yang menakutkan memenuhi langit dan bumi, menembus kehampaan. Tubuh Hua Tianchen meletus dengan semangat juang yang tak terkalahkan. Tinju yang awalnya berdarah bersinar dengan cahaya keemasan Dewa Perang. Pukulan badai bisa membasminya dalam sekejap cahaya pedang menyerang Nan hancur berkeping-keping dengan satu pukulan. Wajahnya sangat muram dan sangat marah. 9 jenius dari kerajaan lain semuanya terbang terbalik saat ini, hidup dan mati mereka tidak diketahui. Beberapa disebabkan oleh serangan Lin Nan, dan beberapa disebabkan oleh Hua Tianchen sendiri. Dengan bantuan esensi 1000 tahun, dan Holy Lord Hua Feng untuk menyempurnakannya, dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain membantunya? Ini memalukan. Kekuatanmu memang di luar imajinasiku lagi, tapi tanpa bantuan mereka, aku, Hua Tianchen, masih bisa membasmimu. Sekarang, rintangannya telah dihilangkan, dan kamu memenuhi syarat untuk melihat kekuatan sebenarnya dari Dewa Perang kunoku garis keturunan. Sosok Hua Tianchen yang tinggi dan perkasa tiba-tiba bergetar pada saat ini. Kekuatan darah Dewa Perang kuno, yang berkali-kali lebih menakutkan, menyembur dengan keras, membuatnya tampak seperti gunung yang megah dan besar, tak terhentikan, tidak bisa didaki. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari asal 1000 tahun? Di bawah panggung, murid-murid muda yang tak terhitung jumlahnya merasakan gelombang aura tiba-tiba di tubuh Hua Tianchen saat ini, dan mereka semua tercengang dan mulut mereka kering.
Matanya terbuka lebar karena takut melewatkan pukulan kuat Hua Tianchen. Benarkah? Ayo, Lin Nan ragu-ragu dan menenangkan diri. Aura dengan pedang di tangan, aku memiliki dunia sekali lagi mengejutkan ahli pedang Leng Ruti dan para jenius kendo lainnya, suara mereka jatuh dan pedang mereka terangkat. Tanpa campur tangan 9 jenius, Lin Nan, yang bergabung dengan pedang, melangkah maju secara langsung, dengan seluruh energi dan energinya terkondensasi menjadi pedang berkarat di tangannya, dan dia menyerang gunung yang tidak dapat dijangkau seperti gunung dengan kecepatan yang mencengangkan. Hua Tianchen. Hanya apa yang kuinginkan. Kekuatan garis keturunan Hua Tianchen yang menakutkan dan tak ada habisnya, didorong oleh 9 esensi garis keturunan, yang telah dia pahami sepenuhnya terkondensasi menjadi kepalan tangan emas berwarna darahnya. Pukulan untuk menghancurkan kekosongan. Ledakan. Seluruh arena tiba-tiba berguncang, dan semua prajurit puncak dari mendiang alam Cao Yuan yang hadir dikejutkan oleh pukulan tersebut, yang tiba-tiba meledak dengan keras, menembus, dan ruangnya hancur. Semua kekuatan terkonsentrasi pada tinju yang berubah menjadi emas, dan semua tekanan dari tinju itu seperti menggambar langit sebagai penjara, sepenuhnya menutupi Lin Nan yang bertarung dalam jarak dekat, sehingga mustahil untuk melarikan diri. Saat tinju dan pedang berpotongan, suara logam meletus. Segera, kekuatan mengerikan dan cahaya rune yang sangat kental meledak. Hukum misterius yang menakutkan menyebabkan distorsi ruang yang terlihat dengan mata terbuka, menyerang seperti sungai yang tidak ada habisnya. Ding ding ding. Bum bum bum. Seluruh arena penuh dengan lubang dalam sekejap, bekas pedang dan lubang tinju ada di mana-mana, kerikil beterbangan, rune runtuh, dan bahkan penahan pelindung memiliki retakan padat seperti jaring laba-laba. Terkejut. Di manakah pertarungan setengah langkah di alam Yuan ini? Bahkan rata-rata master di puncak alam Cao Yuan akhir tidak lebih dari itu. Ini hampir tidak cukup. Tertawa. Orang tua misterius, yang tidak lagi membiarkan para jenius muda bertarung di atas panggung, menatap pertempuran antara Hua Tianchen dan Lin Nan, dan berkata pada dirinya sendiri, dan kemudian dengan lambaian tangannya, seluruh penghalang arena, yaitu akan runtuh, tiba-tiba kembali jernih. Yang mengejutkan semua orang adalah mereka tidak hanya dapat melihat dengan jelas, tetapi aura kedua orang di atas ring juga langsung menjadi lebih jelas beberapa kali. Terlalu kuat, murid-murid muda jenius berseru satu persatu. Perasaan jelas ini memberi mereka perasaan berada di tempat kejadian. Apakah itu serangan Lin Nan atau Hua Tianchen? Mereka sepertinya menyambut mereka. Baru pada saat inilah mereka benar-benar menyadari betapa kuatnya mereka berdua. Itu terlalu menakutkan. Aku tidak bisa menerima satu pun gerakan mereka. Di antara ratusan jenius dari kerajaan lain, mereka tidak bisa tidak kagum. Kesenjangan yang begitu besar membuat mereka sangat ketakutan. Hua Tianchen menggunakan warisan berusia 1000 tahun keluarga menjadi begitu kuat, yang bisa dimengerti, tapi Lin Nan masih belum memiliki warisan akademi. Kalau tidak, mustahil menjadi sekuat itu. Kekuatan sebenarnya Lin Nan ternyata adalah keterampilan pedangnya. Jika dia bisa menyingkat niat pedangnya, kekuatannya akan meningkat secara luar biasa. Ketika pertempuran antara Lin Nan dan Hua Tianchen memasuki puncaknya, para prajurit di sekitar arena diam-diam berdiskusi. Mengaum. Pada saat kedua sosok itu berpisah karena keterkejutan lainnya, Hua Tianchen tiba-tiba menengadah ke langit dan meraung. Otot, tendon, darah, dan tulangnya semuanya mendidih, dan suara letupan bum, bum, bum terdengar di suaranya. Tubuhnya segera, dengan keras, jubah tahunnya meledak, sosoknya membesar 2 kali lipat, dan pada saat yang sama, cahaya keemasan terang yang tak berujung mekar. Dewa Perang Yaoxi. Apa? Keluarga Hua benar-benar mewariskan baju besi tingkat surga, Dewa Perang Yaoxi, kepada Tianchen. Dewa Perang Yaoxi perlengkapan perang yang diwarisi oleh keluarga Hua hanya dapat diperoleh oleh kepala keluarga. Di bawah tekanan kepala keluarga berturut-turut, tidak hanya memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa, tetapi juga berisi kemampuan untuk mengaktifkan cahaya Dewa Perang untuk meningkatkan kekuatan tempur secara signifikan. Lin Nan, kamu dan aku memiliki kekuatan bertarung yang sama, tapi hari ini, kamu harus mati. Itu karena latar belakangmu yang sederhana. Kamu bisa memaksaku ke level ini, bahkan jika kamu mati, kamu cukup bangga. Tanda tanya. Dewa Perang istirahat. Mati. Ledakan. Dengan satu pukulan, cahaya kepalan tangan menutupi langit dan matahari, langit dan bumi menjadi pucat, dan semua orang berteriak. Ketahanan 1000 tahun tidak lebih dari itu. Membandingkan senjata ajaib. Haha. Mata Lin Nan menyipit dan dia hanya bisa berkata haha di dalam hatinya. Lumpuh, siapa yang berasal dari latar belakang sederhana dan tidak memiliki senjata ajaib. Aku akan keluar dengan tongkatku dan menghajarmu hingga berkeping-keping. Tapi Lin Nan baru saja memikirkannya. Jika bukan karena orang tua gila Hua Feng yang abadi dan tak terduga, Lin Nan mungkin akan menggunakan batang besi hitam untuk mengacaukan penglihatannya dan memukul orang ini menjadi semangka busuk dengan satu tongkat.
Teknik pedang seribu ilusi. Lin Nan berteriak pelan, dan mata gelapnya tiba-tiba berubah menjadi cahaya keemasan yang cemerlang. Segera, seluruh matanya tampak berubah menjadi lautan emas, pusaran emas tak berujung, menelan langit dan bumi, gunung lima elemen, berdengung karena gempa yang keras. Langsung, Lin Nan menikam pedang berkarat biasa di tangannya. Tertawa, hanya cahaya pedang. Dan yang mengejutkan semua orang adalah bahwa kekuatan mekarnya tampaknya lebih kecil dari serangan Lin Nan sebelumnya. Menurut pendapat mereka, Lin Nan hanya mencoba untuk memblokir serangan terkuat Hua Tianchen secara langsung, dan rentan terhadap satu pukulan. Perbedaan auranya sangat besar, sama sekali tidak pada level yang sama. Ledakan. Benar saja, di tengah seruan, cahaya pedang Lin Nan langsung dimusnahkan, dan cahaya tinju menakutkan yang tetap kuat langsung merobek sosok Lin Nan. Tanah longsor dan tsunami. Sebelum seruan semua orang berhenti, mereka menemukan bahwa sosok Lin Nan yang terkoyak telah menghilang seperti asap, dan tidak ada pemandangan darah dan daging beterbangan. Kata-kata Lin Nan yang jelas dan dingin tiba-tiba terdengar lagi. Pedang ringan. Astaga, apa itu? Penghalang magis yang dibentuk oleh lelaki tua itu membuat semua orang merasa seolah-olah mereka benar-benar ada di tempat kejadian. Lin Nan sepertinya jatuh dari langit, dan pedang asli diayunkan dengan suara desir, serangkaian cahaya pedang yang menakutkan, tapi kemudian semua orang tiba-tiba rasanya seperti kekuatan gunung yang runtuh menimpaku, tapi aku tidak bisa melarikan diri di lautan luas dan mengamuk. Ah! Segera, jeritan melengking dan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya bergema di seluruh tempat. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya memuntahkan darah dengan suara pop, wajah mereka langsung menjadi pucat dan mata mereka menjadi kabur. Bahkan beberapa prajurit alam Cao Yuan pingsan dengan suara pop tanah. Adapun orang-orang lemah di tribun, banyak dari mereka yang tidak sadarkan diri. Mereka hanya kekurangan kotoran dan air seni. Tidak mungkin mereka yang bisa datang ke sini, bahkan anggota keluarga dan murid dari orang-orang besar, tidak terlalu buruk dalam budidaya, jadi tidak mungkin untuk kembali. Sama seperti orang biasa, mereka buang air kecil dan buang air besar, karena tidak ada. Kamu benar-benar lulus. Hei, sepertinya lebih baik daripada lulus. Mata lelaki tua gila itu terbuka sedikit lebih lebar untuk pertama kalinya, menatap cincin itu, tampak sedikit terkejut. Terutama pemahaman, yang melampaui misteri, seni pedang seribu ilusi itu sendiri, mengintegrasikan 5 elemen dan jalur jiwa ke dalamnya, dan memadatkan ilusi tanah longsor dan tsunami. Yah, orang ini sepertinya berusia awal 20-an. Dia hampir tidak cukup baik, kan? Orang tua gila itu bergumam. Tapi tidak ada yang memperhatikannya saat ini. Tianchen, hati-hati. Tiba-tiba, Sein Huafeng berteriak dengan keras, dan suaranya jelas mengandung kekuatan yang mengejutkan. Ah! Hua Tianchen, yang tampak dalam keadaan panik dan linglung, menatap Lin Nan yang menyerang dengan pedang dari kehampaan, akhirnya terbangun dan mengeluarkan raungan gila, mencoba mengaktifkan kembali kekuatan seluruh tubuhnya. Terlambat, tertawa, Lin Nan menebas leher berdarah Hua Tianchen dengan pedang yang tak tertandingi. Tidak ada cara lain. Hua Tianchen, yang dilindungi oleh baju besi tingkat surga, Dewa Perang Yaoxi, mengalami luka parah di kepalanya. Tidak bagus. Tapi Yan Bo dan yang lainnya berseru kaget saat melihat pemandangan ini. Benar saja, dengan suara desir, Dewa Perang Yaoxi secara otomatis memanjang dan langsung melindungi leher dan kepala Hua Tianchen. Apa? Bahkan Lin Nan terkejut sesaat, tapi Lin Nan terkejut. Meskipun pedang itu tidak memotong leher pria itu tetap membuatnya berguling dan menjerit dan jatuh ke tanah di tangan Lin Nan menghilang, cahaya hitam menyala, dan tongkat gelap muncul di tangannya. 280.